Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, para peserta kajian Cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian tahsin kita. Insyaallah malam hari ini kita mulai surat baru ya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu surat At-Tariq yang insyaallah pada malam hari ini akan kita pelajari, yaitu dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung saja mulai. Seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian menguraikan hukum bacaan, tajwid, dan sebagainya yang perlu diuraikan nanti. Kemudian baru setelah itu nanti kita akan melakukan praktik satu persatu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Nah, di sini di kalimat as-sama, karena hukum bacaannya mad wajib muttasil, maka dia dibaca dengan 5 harokat. Was-samaa'i wat-tariq. Nah, kemudian di wat-tariq, di situ di huruf ta-nya dibaca 2 harokat. Wat-tariq. Nah, kemudian huruf qaf-nya karena dia itu adalah huruf qalqalah, maka dia bunyinya harus dipantulkan. Was-samaa'i wat-tariq. Wat-tariq. Kemudian ayat yang kedua. Wa ma adraka mat-tariq. Nah, di sini di wama ya, di wama di sana dibaca 5 harokat karena hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Wa ma adraka mat-tariq. Nah, kemudian jika Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian perhatikan di bacaan di screen ya, di situ di huruf ro-nya ada fathah berdiri. Nah, seperti keterangan-keterangan sebelumnya, jika ada fathah berdiri, maka di situ ada isyarat bacaan panjang, ya. Maka di sana ada bacaan panjang, panjangnya adalah 2 harokat. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Kemudian ayat ketiga, An-najmus saqib. An-najmus saqib. Nah, di sini ada beberapa yang menjadi penekanan. Yang pertama adalah huruf nun yang ada tasydidnya, maka dia dibaca dengan dengung. Kemudian di saqib. Ya, di situ huruf fa ya. Jadi makhraj huruf fa adalah punggung ujung lidah ketemu sama gigi seri atas. Fa. Fa. Nah, kemudian di huruf fa itu ada tasydid ya. Kalau ada huruf yang bertasydid, maka ada penekanan pada huruf tersebut. An-najmus fa. An-najmus fa. An-najmus saqib. Nah, huruf ba sendiri ya, dia adalah huruf qalqalah. Maka sama dengan huruf-huruf sebelumnya yaitu huruf qaf. Ketika dia sukun maka bunyinya harus dipantulkan.
An-najmus thaqib. Kemudian ayat keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. Nah, di sini ada dua hukum bacaan ya. Yang pertama di nafsil lamma, tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukum bacaannya idgham bila gunnah. Idgham itu sendiri artinya memasukkan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimasukkan? Huruf sebelumnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Berarti di sini huruf sin yang tanwin ini dimasukkan ke bacaan huruf lam tanpa dengan dengung. Sehingga dia berbunyi nafsil lamma. Nafsil lamma. Ya, jadi jangan dikasih jeda di huruf sinnya. Tapi langsung nafsil lamma. Nah, kemudian di mim sukunnya sama, dibaca dengan dengung. Kemudian di alaiha. Nah, di huruf h-nya itu dibaca dua harokat ya. Jadi jangan langsung disambung ke huruf kebacaan setelahnya yaitu hafil. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. 'Alaiha hafil. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafil. Nah, nafsin. Nah, jadi gigi ketemu sama pertengahan bibir ya. Naffa, fa. Kemudian kita masuk ke ayat kelima. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, di ayat yang kelima ini, kesalahan yang kerap terjadi adalah di perpindahan antara insanu kemudian ke mimma. Nah, kerap kali terjadi di huruf nun di kalimat insanu itu dipanjangkan bunyinya, padahal di sana tidak ada tanda panjang, ya, sehingga yang benar itu adalah langsung disambung ke huruf setelahnya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, kesalahan lainnya adalah di perpindahan dari mimma ke khuliq, ya. Perpindahan dari mimma ke khuliqa. Nah, mimmanya di situ jangan dipanjangkan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Nah, jadi jangan di mimmanya jangan dipanjangkan. Di sana hanya didengungkan, tapi jangan dipanjangkan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Lanjut ke ayat 6. Khuliqa mimma dafiqa. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perjelas. Pertama, nun sukun bertemu dengan mim, ya, itu hukum bacaannya idgham bi gunnah, maka dibaca dengan dengung. Mimma dafiqa. Kemudian di kalimat ma di situ 5 harokat ya, karena mat wajib muttasil. Khuliqa mimma dafiqa. Nah, di dafiq di situ 2 harokat karena mad tabi'i, yaitu setelah huruf dal ada huruf alif. Kemudian di akhirnya ada huruf qaf yang itu adalah huruf qalqalah sehingga harus dipantulkan bunyinya. Khuliqa mimma dafiqa. Khuliqa mimma dafiqa. Nah, kemudian kita masuk ke ayat ke-7. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu nun sukun bertemu dengan ba, itu hukum bacaannya adalah iklab, ya. Iklab itu artinya membalik. Apa yang dibalik?
suara nun sukun atau tanwin manakala bertemu dengan huruf ba. Nah, makanya jika ya Bapak dan Ibu sekalian perhatikan di ayat yang ada di screen ya, maka di atas nun sukun itu ditulis mim kecil. Itu artinya apa? Itu artinya untuk memudahkan kita bahwasanya di nun sukun itu ada bacaan mim. Ya, bacaan mim. Kenapa ada bacaan mim? Karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, maka dia disebut dengan bacaan iklab. Iklab itu sendiri artinya membalik. Yang dibalik itu adalah bacaannya, bukan hurufnya ya. Maka di situ ada bacaan mim. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, di taraib itu sendiri adalah ada hukum bacaan mad wajib muttasil sehingga dia dibaca 5 harokat. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, di sini ada 3 ya. 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama di kalimat innahu. Nah, di innahu itu ada di huruf haknya, hak dhamirnya di situ waw kecil atau dhammahnya terbalik ya. Dhammahnya terbalik. Nah, seperti keterangan-keterangan sebelumnya, jika ada dhammah terbalik, maka dia di sana ada bacaan panjang. Di sana ada bacaan panjang yaitu 2 harokat. Terus kemudian di kalimat ala, nah ala itu di situ ada fathah berdiri. Itu sama juga ya, dibaca 2 harokat. Kemudian di rojaihi, rojaihi itu ada kasroh berdiri. Ya, kasroh berdiri. Maka di innahu 2 harokat, di ala 2 harokat, di rojaihi juga 2 harokat. Ya, itu diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tanda-tanda baca yang dituliskan di mushaf-mushaf ya. Jadi semua tanda baca itu ada fungsi-fungsinya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian ayat ke-9. Yauma tubalas sarair. Nah, di sini ada huruf ba ya, ba sukun, maka dia dibaca dengan cara memantulkan bunyinya karena dia hukum bacaannya qalqalah sugro ya. Jadi ada huruf qalqalah di tengah ayat atau di tengah kalimat, maka dia dinamakan dengan qalqalah sugro ya. Yauma tubalas sarair. Nah, di sarair di situ mat wajib muttasil, maka dia dibaca 5 harokat. Yauma tubalas sarair. Ayat terakhir, ayat ke-10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, di lahunya sendiri di situ 2 harokat ya, karena di sana ada dhammah terbalik. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, quwwatin wala, tanwin bertemu dengan huruf wawu, hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, dibaca dengan dengung. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Baik, alhamdulillah sudah sampai ayat ke-10. Sebelum kita lanjut ke praktik satu persatu, saya akan bacakan dulu sekali lagi untuk memantapkan pengetahuan kita. Baru setelah itu kita akan lanjutkan praktik satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim.
was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sadaqallahul azim. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Budi untuk kita praktik satu persatu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, yaitu praktik satu persatu, mungkin ada pertanyaan terkait tentang materi kita malam hari ini. Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja menuju ke praktik satu persatu. Mungkin dimulai dari Pak Amir mungkin. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. Nah, di ayat ketiga, Pak. Jadi huruf sa itu makhrajnya di punggung ujung lidah ketemu sama gigi seri atas. Sa. Sa. Saqib. Saqib. An-najmu as-saqib. Betul ya? Betul, Pak. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Walyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Di yakhruju jangan dipanjangkan di huruf jimnya. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, udah bagus, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Adisman kayaknya. Assalamualaikum, Pak. Pak Adisman. Waalaikumsalam. Coba akan saya coba baca, tapi mohon maaf nih suaranya agak serak. Oh, ya, nggak apa-apa, Pak. Ya. Penting sehat.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Di perpindahan dari wama ke adraka jangan di ini Pak ya. Di A-nya jangan dipanjangin. Adraka. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Wama Ini yang tiga. saya ulangi. Wa ma adraka Di A-nya jangan dipanjangin Pak. Di A-nya jangan dipanjangin. Adraka langsung. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmut thaqib. Sa an-najmu saqib. An-najmut thaqib. An-najmu. An-najmut Sakit. thaqib. Sakit. In kullu nafsil lamma alaiha hafiz. Hafiz. Faljan suril. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Di mimannya jangan dipanjangkan. Mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Khuliqa mimma in dafiq. Dafiqa. Yakruzu mim bainis zulbimat taraib. Wat-taraib. Wat-taraib. Wat-tara di ro-nya yang panjang. Wat-taraib. Wat-taraib. Innahu ala rasihil qadir. Laqadir panjang Pak. Laqadir. Ya ummatu blasaroir. Ir atau it ya Pak? Saroir. Saroir. Ya ummatu blasaroir. Saro panjang di ro-nya. Saroir. Famalahu min quwwatin wala nasir. Wala nasir. Wala nasir. Kalau wajib. Ya. Makasih Pak.
Dilancarin lagi di rumah ya, Pak. Iya. Agak Ya. susah. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya ke Ibu saja biar sekalian. Ya, Ibu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-thoriq. Diplonya panjang 2 harakat, Bu. Was-samaa'i wat-thariq. Was-sama'i wat-thoriq. Wa ma adraka ma thoriq. Langsung ini ya, dimasukkan ke tasydidnya. Kamal po. Wa ma adraka ma thariq. Wa ma adraka ma thoriq. Al-najmu sakib. An-najmu. Al-najmu An-najmu sakib. In kullu nafsin lama alaiha. Lamma, seperti keterangan tadi, kalau ada mim bertasydid maka dia dibaca dengan dengung. Lamma alaiha. In kullu nafsin lama alaiha hafiz. Hafil. Hafiz. Wal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Ya ruju mim bainis sulbi wat taraik. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, di innahunya panjang 2 harakat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma yublas Yauma tubala, itu huruf ta. Yauma tublas saroir. Fama lahu min quwwati wala nasir. Ulang. Fama lahu min quwwati wala nasir. Wala nasir. Nasir, jangan dipanjangin. Nasir. Wala nasir. Nah, itu. Jangan panjang. Dilancarin lagi ya, Bu ya. Dilancarin lagi di rumah, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kita ke Ibu Winike. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Budi. Ya, silakan, Bu. Langsung. Kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'i wat-thariq. Nah, yang pertama di huruf sinnya di situ ada tasydid, Bu ya. Dibaca wassama'i wat-thariq.
Wassamai wat-tariq. Wa ma adraka ma tariq. An-najmu musakib. Thaqib. An-najmu sakib. Sa panjang. Thaqib. An-najmu sakib. In kullu nafsi lamma alaiha hafid. Hafil. Hafir. Manyanjuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Manyanjuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'idafit. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min Khuliqa. Khuliqa min ma'idafit. Yatruju min baini salbi wan naraib. Wat-taraib. Yajruju min Yakhruju. Itu huruf kha ya. Yakhruju. yahruju min baini salbi wat-taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. 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 Yauma tutla sarair. Itu huruf ba. Yauma tubla. Yauma tutla sarair. Saro. Sarobir. Falahu min Mama lahu min quwwati wala nasiro. Wala nasir. Panjang. Fama lahu min quwwati wala nasir. Ya. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya ke Ibu Martini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, seperti yang keterangan yang tadi ya.
Jadi di insanu, di nunya jangan dipanjangin di situ. Kemudian di mimma, jangan juga dipanjangin di mimnya. Oh iya. Tapi falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma idafiq. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu Dewi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Di huruf ta-nya ada penekanan. Was-samaa'i wat-tariq. 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 Wa ma adraka ma tariq. Anda musakib. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lama 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Ya'ruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Wa ma lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wa ma lahu min quwwatin wala nasir. Ya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Makasih. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Selanjutnya ke Ibu Ita. Assalamualaikum, Bu.
Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Dimanya jangan dipanjangin. Mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Nah, Khuliqa mimma indafiqa. khuliqa mimma dafiqa. Khuliqa mimma indafiqa. Yahruju min bainis subi wat taraib. Di yakhrujunya di huruf jim jangan dipanjangin. Yakhruju mim baini gitu. Yahruju min bainis subi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke Ibu Linda. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ustaz Budi. Silakan, Bu. Langsung. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat-tur. Yakhruju min baini sulbi. Yakhruju min baini sulbi wat-taraib. Ini taraibnya kurang panjang, Bu ya. Di sana 5 harakat. Oh iya, ya Ustaz. Afwan. Yakhruju min baini sulbi wat-taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma yublas sarair. Yauma tubla. Itu huruf ba. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Gak jelas mata saya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Belum ngantuk kan, Bu? Belum. Cuman udah agak kabur aja kalau lihat yang kecil kalau malam. Udah tua, Ustaz. Iya, muda. 15 tahun yang diingat. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu Retno. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf ini baru bergabung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu saqib. An-najmu saqib. An-najmu saqib. Saqib. Desanya panjang 2 harokat. Saqib. An-najmu saqib. An-najmu saqib. An-najmu saqib. An-najmu saqib. An-najmu sa. Kurang penekanan di huruf sa-nya. Oh, tasjid ya. Ya. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, huruf fa itu jangan dipantulkan bunyinya, Bu ya. Jadi dia di perut bibir ya. Nafsil lamma. Nafsil lamma 'alaiha hafiz. Wal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Diperhatikan setiap ada huruf yang bertasydid, Bu ya. Jadi di situ pasti ada penekanan bunyi. Yakhruju min bainis sulbi. Bainis sulbi. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya ke Ibu Iza, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq.
يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب. Huruf ta. والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العظيم. Ya, selanjutnya Yanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العظيم. Coba diulang ayat yang terakhir, ayat 10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Yana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Shadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah, praktik sudah semuanya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Assalamualaikum Pak Ustadz Budi. Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan sedikit mengenai ayat ini, Pak Ustadz. Ya, terkait tentang surat Tariq. Ya. Ya, silakan, Ustaz. Terima kasih. Baik. Kita bahas mukaddimahnya saja ya, terkait dengan surat At-Tariq ini karena memang ini surat yang baru.
Pertama, surat At-Tariq ini adalah bagian dari surat Makkiyah ya. Jadi kita sudah membahas apa itu surat Makkiyah, apa itu surat Madaniyah. Jadi surat Makkiyah adalah surat yang turun qoblal hijrah, sedangkan Madaniyah ba'dal hijrah. Jadi Makkiyah itu yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Sedangkan kalau Madaniyah dia itu turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Jadi misalkan ada ayat yang walaupun dia turun di Mekah, misalkan ketika terjadi Fathu Makkah ya. Nah, walaupun dia turun di Mekah, akan tetapi dia itu turun ba'dal hijrah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, maka dia tetap disebut dengan ayat Madaniyah ya, ayat Madaniyah. Nah, kemudian tema utama dari surat ini adalah mengingatkan manusia bahwa ia akan dibangkitkan di hari kemudian, atau karena ini masih nyambung dengan tema yang kemarin kita bahas ya, yaitu surat Al-Buruj. Jadi di akhir surat Al-Buruj itu di sana ada penjelasan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana kondisi baik itu orang beriman ataupun orang fasik ya. Dan jadi nanti mereka itu akan dibangkitkan sesuai dengan amal-amalan mereka. Maka di sini adalah kelanjutan dari ayat tersebut. Jadi di dalam Al-Quran itu, ya di dalam ilmu tafsir khususnya ada yang disebut dengan ilmu munasabah, ibu-ibu sekalian. Jadi ilmu munasabah itu adalah ilmu yang mencoba mengkorelasikan ya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau antara satu surah dengan surah yang lainnya. Jadi di sini yang dikorelasikan itu adalah yang dihubungkan maknanya antara surat At-Tariq dengan surat Al-Buruj sebelumnya. Nah, jadi di surat Al-Buruj sebelumnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, di akhir ayatnya itu ada bahasan tentang bagaimana balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman ataupun dengan orang-orang yang sebaliknya orang-orang yang tidak beriman. Nah, di ayat ini, di surat At-Tariq ini, di antara tema besarnya itu adalah mengingatkan manusia bahwa ia akan dibangkitkan di hari kemudian. Nah, jadi di situ ada nanti perhitungan amal, pemberian balasan, dan lain sebagainya. Dan yang lain lagi yang menarik dari surat At-Tariq ini adalah di ayat yang keberapa tadi ya? Ayat kelima ya, ayat kelima sampai ke-7 sampai ke-10 itu. Jadi di sana menerangkan bagaimana kondisi manusia ya. Misalkan ketika ayat kelima itu apa ayatnya tadi? Nah, fal yanzuril insanu mimma khuliq, atau kita urai dari ayat ke-4 misalkan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi semua manusia itu ada penjaganya, Bu. Ya. Semua manusia itu ada hafiz ini. Arti juga yang mengatakan berarti pengawas ya. Hafiz itu para ulama tafsir dimaknai dua ya. Ada maknanya itu kadang-kadang diartikan sebagai penjaga, ada juga diartikan sebagai pengawas. Nah, penjaga ini sebagai isyarat bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya kehidupan ini ada tujuannya. Nah, para ulama tafsir menjelaskan seperti itu. Bahwasanya kita diberikan penjaga, kita diberikan pengawasan dengan tujuan bahwasanya nanti ketika sudah sampai di akhirat, di hari kiamat ada pertanggungjawabannya. Ya, 'alaiha hafiz. Sehingga apa? Makanya ada di kiri kanan kita itu kan sebagai pencatat amal ya, raqib dan atid itu. Ada pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak bisa mengelak nanti ya. Kenapa? Karena semuanya sudah ada catatan amal. Jadi nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi setiap manusia itu ada hafiznya, ada penjaganya. Makanya orang yang hafal Quran itu disebut dengan hafiz ya, karena dia menjaga kalam. Ada penjaganya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti bahwasanya di akhirat pertanggung nyambung dengan tema besar yang tadi itu ya.
nyambung dengan tema besar yang tadi bahwasanya surah ini adalah menggambarkan bagaimana kejadian nanti di akhirat, yaitu keniscayaan hari kiamat, keniscayaan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi ada juga ulama tafsir yang lain mengartikan kata hafiz ini sebagai akal, ya, akal, bahwasanya maka itu tiap-tiap manusia itu diberikan penjaga itu. Jadi akal itu sebagai penjaga kita. Makanya kan akal itu dalam bahasa Arab. Jadi makna dasar itu sebenarnya kata akal itu apa yang diikat, ya, kita diikat untuk membedakan mana yang buruk. Jadi manakala kita menggunakan akal kita dengan benar, dengan baik dan benar, maka insya Allah kita akan bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi akal itu adalah itu yang menjaga kita. Nah, makanya kalau di dalam Islam itu kan orang itu bisa dikatakan mukallaf, ya, diberikan beban agama manakala akalnya berfungsi. Nah, manakala orang itu akalnya sudah tidak berfungsi, maka dia bebas dari beban taklif. Ya, makanya orang gila itu ya tidak diberikan beban kewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena akalnya tidak berfungsi. Nah, maka di dalam Islam itu ada Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, jadi tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi akal ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali fungsinya. Maka di sini tiap-tiap manusia itu ada penjaganya. Apa penjaganya? Sebagian mufassir mengatakan huwa aqluhu. Jadi akal itu adalah bagian dari penjaganya. Nah, maka inilah kira-kira Bu ya, jadi secara singkat ya terkait dengan makna ayat ini. Kemudian di sini fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq, ya. Nah, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan, ya. Jadi kita di sini diminta untuk merenung, ya. Fal yanzuril, maka lihatlah, tengoklah, hendaklah kita perhatikan. Fal yanzuril insan mimma khuliq. Nah, jadi mimma ini min ma, dari apa mereka khuliq, ya, diciptakan. Nah, khuliqa mimma indafiq, ya. Jadi mereka itu diciptakan dari air yang memancar. Ya, air yang memancar ini kalau dalam bahasa kita, ya mohon maaf, ya disebut dengan sperma, ya. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk merenung, melakukan kontemplasi, ya. Manusia itu diciptakan dari apa sih? Ya. Maka di sini dijawab khuliqa mimma indafiq, mereka diciptakan dari air yang memancar. Maka kata para ulama, ini adalah satu panduan bagi manusia untuk sadar. Jadi mereka melepas egosentris yang ada pada diri mereka, ya, keakuannya, keangkuhannya, bahwasanya engkau itu tercipta dari hanya setetes air. Bahkan kalau kita mau lebih ekstrim lagi, ya, bahwasanya ya manusia itu ya tercipta dari dua tempat kencing, gitu ya. Kalau mohon maaf ya, kata para ulama itu untuk menyadarkan manusia jangan sampai mereka itu lupa terhadap hakikat diri mereka, ya. Jangan sampai ketika sudah merasa mampu dan lain sebagainya sehingga tumbuh menjadi pribadi yang angkuh, pribadi yang sombong dan lain sebagainya. Maka banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran yang mencoba mengajak kita untuk berkontemplasi, merenung akan hakikat diri kita dan lain sebagainya supaya kita tidak tergelincir. Kira-kira demikianlah penemuan ini kembali kepada muaranya, ya, makna besarnya yang tadi itu. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk tergelincir, ya, menunjukkan sikap keangkuhan dan lain sebagainya? Karena kita punya tujuan, ya. Kita punya tujuan. Apa tujuannya itu? Ya tadi, ya, 'alaiha hafiz, supaya kita selamat, ya, dari pertanggungjawaban yang akan kita nanti. Demikian Ibu sekalian penjelasan singkat di surat ini. Terima kasih, Terima Pak kasih. Ustadz. Pak Ustadz mau ini saya barusan baca-baca nih, atorik itu sendiri kan dari kata berkil, betul ya Pak ya? Nah, kalau kita hubungkan bintang yang berkilau ini dengan maknanya itu sendiri yang tadi Bapak sudah sebutkan sebelumnya, apakah ada di balik makna
waktu ayat ini turun gitu ya, di sini dengan kata-kata bintang yang berkilau, hikmahnya gitu Pak. Jadi ada ini ya, ada perbedaan ulama dari melihat ayat ini, Bu. Sebagian ulama memandang bahwasanya ayat ini dikaitkan nanti dengan bahasan-bahasan astronomi ya, bahasan-bahasan astronomi. Ada juga ulama yang memaknai at-Thariq ini ya dalam bahasan kemahakuasaan Allah. Gitu. Jadi kemahakuasaan Allah yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh siapapun. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi wawu di sini itu namanya wawul qismi, Bu ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu jadi wawu untuk bersumpah. Nah, makanya wal fajar ya, demi waktu fajar. Jadi banyak sekali Allah itu menggunakan waktu ya untuk bersumpah. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya waktu itu penting. Wadduha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar dan lain sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan apa? Dengan as-sama dan at-Thariq. Nah, at-Thariq ini sendiri ada banyak ya maknanya. Ada banyak sekali maknanya. Ada juga yang memaknai kata at-Thariq ini sebagai bentuk pergerakan sekalian. Nah, bentuk pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi pergerakannya bagaimana? Pergerakan malam. Nah, pergerakan malam. Ada juga yang mengartikan at-Thariq itu sendiri dalam artian yang mengetuk pada waktu malam. Waktu pada waktu malam. Ada juga yang mengartikan at-Thariq ini sendiri mengetuk akan tetapi dalam makna yang lebih luas. Artinya dia itu tidak hanya mengetuk sesuatu yang material saja, ya, misalkan pintu, akan tetapi ada juga yang mengetuk hati, ya, mengetuk perasaan. Ada yang memaknakan seperti itu, ya, kata-kata at-Thariq itu. Hanya saja penekanan at-Thariq di sini itu biasanya lebih kepada sesuatu yang kadang-kadang tidak mampu kita ini, Bu. Kadang-kadang tidak mampu kita hadapi begitu. Makanya kan di dalam hadis Nabi itu ada satu doa ya yang diajarkan itu auzubillah min thariq al-himam katanya. Aku berlindung kepada Allah dari kehadiran kegelisahan yang mengacaukan jiwa. Jadi at-thariq ini juga diartikan dengan kegelisahan. Nah, jadi mengetuk pada waktu malam. Biasanya kegelisahan, kegundahan itu kan hadirnya pada waktu malam. Nah, makanya Nabi SAW itu mengajarkan doa, ya. A'udzubillah min thariqil himam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran kegelisahan yang mengacaukan jiwa. Nah, jadi banyak sekali versi Ibu sekalian ya. Jadi terkait dengan makna at-Thariq ini sendiri. Ya, bisa dimaknakan dengan seperti yang tadi ya. Jadi malam yang berkilau dan lain sebagainya jika dilihat dari sudut astronomi dan lain sebagainya. Tapi juga ada makna yang bisa ditarik dari makna batinnya. Seperti yang tadi itu mengetuk pada waktu malam. Nah, mengetuk pada waktu malam itu bisa dimaknakan secara luas. Ya, dia itu tidak hanya mengetuk pada sesuatu yang sifatnya material, ya, yang bisa diraba, bisa dirasa, tapi juga ada yang imaterial. Seperti perasaan, kegundahan, dan lain sebagainya. Begitu Bu, kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz Husnul. Ini memang ya, kebetulan saya ada referensi dari Syekh Adil Muhammad Khalil. Nah, ini tadi yang Bapak jelaskan persis sama, maka sesungguhnya dia menjadikan setiap jiwa ada penjaganya. Nah, kalau menurut Syekh Adil Muhammad Khalil, tadi yang Bapak sebutkan memang memulainya dengan sumpah ya Pak ya, bahwa surat ini, boleh saya sedikit share ya, surat ini dinamakan dengan nama tersebut karena Allah memulai surat ini dengan bersumpah dengan at-Thariq, yaitu bintang yang berkilau. Nah, sebagaimana Allah menjaga langit dengan bintang, maka sesungguhnya dia menjadikan setiap jiwa ada penjaganya. Jadi langit dengan bintang
dan manusia ada penjaganya yang tadi Bapak sebutkan dengan akalnya juga tadi ya Pak ya, penjaganya gitu. Jadi ini menerjemahkannya tadi dengan bintang tersebut sebagai penjaga langit gitu ya Pak. Ini sebagai astronomi tadi berarti ya Pak ya, secara betul. Tapi memang bersumpah berarti sudah menekankan di situ ya Pak ya. Ya baik. Ya. Ini kebetulan saya baru beli ini Pak, Tadabbur Al-Quran karangan Syekh Adil Muhammad Khalil. Nah, ini menyebutkan seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah betapa luasnya makna-makna Al-Quran ini. Alhamdulillah, namun semakin kita berinteraksi maka semakin mendalam yang akan kita temukan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ini. Karena waktunya sudah jam 21.23, maka kita tutup acara tahsin Al-Quran ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian peserta kajian tahsin Al-Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bermuajahah kembali insya Allah melanjutkan materi tahsin kita yang insya Allah pada malam hari ini surat At-Tariq ya, surat At-Tariq dari ayat 11 sampai ayat 17 sampai terakhir. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk menghemat waktu kita langsung saja seperti biasa. Jadi saya akan membacakan terlebih dahulu, baru kemudian kita akan melakukan praktik satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raja'. Nah, di sini di kalimat as-sama di situ dibaca 5 harokat ya, karena hukum bacaannya mad wajib muttasil. Kemudian di dzatir raja'. Nah, di situ di huruf ta-nya langsung disambung ke huruf ro. Jadi jangan dikasih jeda. Was-samaa'i dzatir raja'. Nah, kemudian karena ini di akhir ayat, ya, kemudian di akhir ayat ada huruf ain, ya, maka disukunkan ya, jika waqaf ataupun dia berada di akhir ayat, maka huruf yang terakhir harus disukunkan. Jadi membacanya roja, roja. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Nah, kemudian di sini di wal ardi. Nah, wal ardi seperti materi-materi sebelumnya. Jadi jika ada huruf ro sukun, kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka ro-nya dibaca tebal. Jadi dibaca wal ardi, wal ardi. Ya. Jadi ro tebal itu cara membacanya bisa diibaratkan ya dikasih harokat saja dulu huruf ro-nya. Ya, jadi ro ya yang berharokat fathah itu dibaca ro, ro. Nah, jadi ketika dia dibaca tebal,
terus sukun wal ardi. Jadi dipancing dengan wal ardi. Sekarang sukunkan wal ardi wal ardi dzatis sada' wal ardi dzatis sada'. Kemudian ayat ke-13. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Nah, di innahu di situ di huruf haknya ada dhammah terbalik. Ya, ada dhammah terbalik. Seperti yang sering saya sampaikan, jadi kalau ada dhammah kemudian dia terbalik, maka itu dibaca 2 harokat. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazal wa ma huwa bil hazal. Kemudian ayat ke-15. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Nah, di sini ada nun yang bertasydid ya. Nun bertasydid, maka dia dibaca dengan dengung. Innahum yakiduna kaida. Nah, yakiduna dinanya jangan dipanjangin tapi langsung disambung ke kaida. Innahum yakiduna kaida. Nah, di kaida dia tidak dibaca kaidan ya, karena dia di akhir ayat atau karena waqaf. Maka dia fathahnya 1 hilang karena hukum bacaannya menjadi mad iwad ya, mad iwad. Jadi cara membacanya panjang 2 harokat sama seperti mad tabi'i. Jadi mad iwad itu adalah yang semisal dengan mad tabi'i. Apa yang semisal? Yaitu cara membacanya sama-sama 2 harokat ya. Innahum yakiduna kaida. Kaida. Kecuali kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sambung ke ayat setelahnya ya, baru itu tidak dibaca panjang. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Nah, tapi kalau diberhentikan ya, maka dia dibaca 2 harokat karena sebagai mad iwad. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik. Sekarang saya akan ulangi sekali lagi, baru kemudian kita akan melakukan praktik 1 persatu. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazal innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Baik, sudah cukup. Sekarang saatnya kita akan praktik 1 persatu. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Budi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan sama-sama terkait tentang tahsin daripada surat
At-Tariq ayat 11 sampai dengan 17 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa membacanya dengan baik dan benar. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita praktik satu persatu, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait tentang 7 ayat ini sebelum kita praktik. Silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum wabarakatuh, Pak Ustadz Budi. Waalaikumsalam ya. Silakan. Ya, Pak Ustadz, mengenai ayat nomor 11 dan 12, ini kan ada qalqalah di akhir ayat ya, di ja dan dal ya. Jadi tadi bacanya yang sebelah tuh roja'a, itu roja'a, karena berhenti di situ ya. Kemudian yang 12-nya sod'a. Nah, ini ada sebetulnya kalau kita lihat hurufnya, ain itu di bawah ya, maksudnya bukan patah gitu ya, roja, tapi di bawah gitu ya. Yang ini juga di bawah i gitu, maksudnya kalau yang 12 juga di bawah i, kenapa bukan roja i tapi roja gitu ya? Itu pertanyaannya sih Kak. Karena kalau di bukunya, kalau kebetulan saya pakai buku yang ada ininya juga, Latinnya juga dan ada terjemahannya, itu di sini zatiroja i gitu ya. Kalau di dalam kurungnya i gitu ya. Nah, sama juga yang di 12 zatisodok i kayak gitu. Terima kasih Pak. Oh iya Bu, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan ini ya, terkait dengan cara membaca qalqalah. Ya, jadi cara membaca qalqalah itu ada beragam. Yang saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya yang paling afsah atau yang paling dipegang oleh mayoritas adalah qalqalah itu lebih mengarah kepada bacaan fathah. Ya. Nah, makanya ketika nyambung kepada huruf yang huruf setelah huruf qalqalah, maka rojaknya juga ikut ya, ikut dari qalqalahnya itu. Nah, sebenarnya kalau yang di Latin itu, nah itu saya nggak tahu ya motif dari penulisnya itu seperti apa. Nah, tapi kan yang paling penting kalau kita belajar Al-Quran itu memang kita tidak cukup dengan yang Latin itu, Bu. Soalnya apa yang tertulis di Latin itu kan belum tentu cara pengucapannya itu sama. Makanya itu ditekankan ketika belajar Al-Quran itu ada namanya metode talaki musyafahah. Jadi talaki itu ya kita bertemu langsung dengan sehingga kita mendengar dan kita melihat cara membacanya itu seperti apa. Jadi kalau melihat dari ininya, jadi memang roja'i di sini itu mungkin bisa jadi maksudnya itu tidak diwakafkan, Bu. Ya, tidak diwakafkan. Jadi dilangsungkan gitu ya. Dilangsungkan. Jadi ketika dilangsungkan memang ya dibaca roja'i. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i innahu laqawlun fasl. Bisa seperti itu. Nah, tapi kalau disukunkan atau diwakafkan karena dia akhir ayat, maka cara membacanya seperti itu. Roja, karena mengikut kepada qalqalahnya, gitu Bu ya. Oke, baik. Berarti mengikuti yang tadi kalau qalqalah kubro berarti ya, yang sahihnya dibaca ke fathah gitu ya Pak Ustadz ya? Bukan, jadi qalqalah itu dibagi menjadi dua. Jadi qalqalah sugro sama qalqalah kubro ya. Bedanya kalau qalqalah kubro itu jadi huruf dari huruf qalqalahnya ada di akhir ayat. Ya. Tapi kalau yang sugro dia huruf qalqalahnya ada di tengah kalimat. Ya. Dan mengarahnya ke patah itu tadi ya. Iya, itu mayoritas ya yang dipegang sama ulama, akan tetapi ada bacaan yang lain. Oke, baik. Kasroh.
Kalau yang 13-nya puzzle ya, bukan pasul. Di itu kan ada terakhirnya itu kan lun gitu ya kan. Ya, Puzzle dibacanya ya. Puzzle, ya, puzzle. Bukan pasul tapi puzzle ya Pak ya. Ya, puzzle, bukan fasul, Bu. Baik, baik ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan praktek satu persatu, bagaimana biasanya. Mungkin kita mulai dari Pak Adisman mungkin ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Budi. Ya, silakan Pak. Sudah siap atau bagaimana? Coba akan saya coba Pak ya. Oh ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzati raj'i. Wassama'i dzati raj'a. Roja. Wasama izotir roja. Di sininya coba kalau ada huruf yang bertasydid Pak ya, huruf bertasydid jadi ada penekanannya pada huruf tersebut. Wasama, wassa, wassama idzatir roja. Wasama izotir roja. Wal ardi datis soda wa ardi datis soda innahu lakulum fasal Laqaulun fasal wa ma huma bil hazl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduma lagi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Idunya jangan dipanjangin Pak ya. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Wa mahilil kafirina amhihum ruwaida. Ya, Sadaqallahu adzim. dilancarin lagi Pak ya di rumah ya. Lagi susah nih Pak. Sudah mulai agak kelihatan Pak. Ya. Untuk dilancarin lagi di rumah. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya ke Ibu saja biar sekali jalan gitu. Silakan Bu. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatir raja. Wal ardi dzatis sadr. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Di huwanya jangan dipanjangin Bu ya, tapi langsung. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida.
Yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Idunya jangan dipanjangin. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Pamah hilil kafirina hilkum ruwaida. Kafirina, dinanya jangan dipanjangin ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Hilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya ke Ibu Winike. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara saya, Mas Budi? Siap, kedengaran Bu, jelas sekali. Silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i datir raj'a. Disukunkan Bu. Wassama'i dzatir raja'. Wassama'i datir raj'a. Wal ardi datil sada. Dzatis sada'. Datis sada. Innahu laqawlu padli. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlu fasl. Laqawlun fasl. Dia ikhfa ya. Laqawlun fasl. Innahu laqawlu fasl. Laqawlun fasl. Laqawlu fasl. Wa huwa biwajid. Wa ma huwa bil hajj. Bil hazl. Bil hajj. Bil hajj. Bil hazl. Za. Di halaman gigi bawah za. Wa ma huwa bil hajj. Innahu yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Pamahilil. Ada tasydidnya. Pamahilil kafirina amhilhum ruj'iyad. Pamahlihil kafirina amhilhum Waida. Dilancarin lagi Bu di rumah. Iya Pak, makasih. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya mungkin ke Pak Amir dulu. Assalamualaikum Pak. Yang lain dulu Mas Budi. Oh siap. Ya, ke Ibu Dewi dulu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Budi. Ya, silakan Bu. Suaranya serang. Ya, nggak apa-apa Bu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil raj'a wal 'adi dzatis sada. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Laqawlun fasl. Di situ ikhfa ya. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hasr. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Itunya jangan dipanjangkan. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Wa akidu. Iyanya dipanjang. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Di A-nya jangan dipanjangin ya. Wa akidu. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Wa mahilil kafirin. Famahilin. Wa mahilil Fa itu huruf fa. Fa. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ke Ibu Retno. Assalamualaikum Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf sya-nya Bu ya. Itu sya. Syaiton, bukan syaiton. Sya, syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raj'a wal ardi dzati sad'a. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ke Ibu Linda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ustaz Budi. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sadq innahu laqawlu fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ulang yang innahum yakiduna. Innahum yakiduna kaida wa Ya sukun. Sebelumnya fathah dibaca ai. Kaida. kaida. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahu azim. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Iza. Silakan Ibu Iza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sadq innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Ita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak? Kedengaran Pak Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i dzatir raj'a wal ardi Samaa'i dzatir raja'. Raja'. wassamaa'i wassamaa'i dzatir raj'a wal ardi dzatis sadq innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum kaida. Jangan dikasih jeda Bu ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Praktek satu persatu sudah. Selanjutnya mungkin ada yang keselip mau bertanya terkait tentang ini setelah tadi praktik mungkin. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz mau bertanya ini mengenai
kalau misalnya diputus-putus gitu ya, kan biasanya harus mengulang lagi gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan pernah ikutan ngaji bareng tuh di daerah kalau pas lagi bulan puasa gitu ya. Ngajinya cepet, tetapi dia diputus-putus gitu ya, putus-putus tapi tidak mengulang gitu, mengulang ke kata lengkapnya. Nah, itu secara hukumnya siapa misalnya pamahilil kafirin amhilhum ruwaida. Jadi diputus-putus gitu. Jadi ada jedanya seperti itu, tapi tidak mengulang lagi kata lengkapnya gitu seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi itu tidak diperkenankan Bu ya. Jadi kalau kita melakukan wakaf, ya wakaf itu pemberhentian di dalam bacaan Quran yang tidak ditempatkan pada tempatnya, nah maka itu tidak diperkenankan. Atau diperkenankan akan tetapi dengan syarat itu harus diulang dari kalimat sebelumnya. Jadi kan wakaf itu tujuannya bahwasanya itu memberitahu kita bahwasanya kalimatnya sudah sempurna. Kalau misalkan kita sedang membaca Al-Quran, terus tiba-tiba kita berhenti di tengah jalan, itu dikhawatirkan kalimatnya belum sempurna dan itu akan merubah makna kalimat. Anjurkan mengulang kembali dari ayat sebelumnya biar pemaknaannya itu tidak berubah. Nah, bisa jadi kalau kita berhenti pada yang bukan tempatnya bisa jadi hukumnya menjadi haram. Ya, hukumnya haram. Kalau dalam konteks di kampung ya bisa jadi ya hal-hal semacam ini terjadi karena memang belum ada ilmunya, Bu. Iya, iya. Ya karena pengalaman saya di kampung kan kita belajarnya itu berdasarkan pendengaran ya. Iya, iya, betul. Nah, itu yang kita ada hukum-hukumnya ya Pak ya, Pak Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Ketika kita membaca Quran itu terkait sekali dengan pemaknaannya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz kita. Karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih lagi dari segi pertanyaan maupun dari penjelasan yang mungkin masih tersembunyi yang kita belum tahu. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama bongkar habis supaya kita bisa mendapat ilmu kita terkait tentang Al-Quran ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah 20.53. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan Ustadz Husnul Ma'ab tetap dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus belajar dan terus belajar sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Amin, amin. Terima kasih atas kesempatan Ustadz Husnul Ma'ab yang sudah membimbing kita semua, dan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang sudah baca mau disimak betul saran. Masih ada waktu? Oh, boleh Pak. Boleh Pak. Saya mulai ya. Boleh Pak. Silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع
والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Ada yang kurang pas? Terus maaf. Alhamdulillah sudah bagus Pak. Kecuali tadi yang di awal-awal saja. Oke, makasih. Sudah Mas Budi, cukup. Ya, terima kasih Pak. Ya, langsung saya serahkan kepada Ustadz Husnul Maaf untuk menutupnya. Untuk kajian kita pada malam hari ini, insya Allah pada malam selanjutnya kita akan masuk kepada surat yang baru, surat Al-A'la. Surat Al-A'la ada berapa ayat? 19. Ada 19 ya? Iya. Oh ya, berarti 10 ayat aja ya. Saya kira tadi cuma 15 atau 14. Kalau cuma segitu kita bisa tuntaskan sekali jalan. Tapi kalau 19 berarti 10 ayat lagi, Bu. Iya, baik. Baik, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah letak kemuliaan atau keberkahan. Amin. Serta pada keistiqomahan di dalam satu apapun. Jadi al-istiqomah khairun min al-fikr. Keistiqomahan nilainya itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan yang ada pada diri. Tentunya ya, kemuliaan itu didapatkan karena istiqomahan. Tidak ada kemuliaan tanpa adanya sesuatu yang kontinu terus-menerus kita lakukan. Berkat keistiqomahan ini Allah kemudian menurunkan berkahnya sehingga merupakan. Maaf Ustadz, suaranya kecil. Tes. Halo? Ya, siap. Ya. Ya udah Ustadz, ya. Itu yang bermasalah. Oh iya. Ya, jadi tadi sudah saya katakan, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita di dalam mempelajari kitab sucinya. Memang ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, tidak ada sesuatu yang instan ya. Terlebih ini adalah kitab suci Al-Qur'an ya, dan kita memiliki kewajiban untuk sama-sama mempelajarinya. Nah, makanya jauh-jauh hari sejak 14 abad yang lalu Nabi itu sudah menghibur kita, karena memang pasti kita akan sebagai orang ajam ya, sebagai orang yang bukan orang Arab sendiri, pasti kita akan melewati kesulitan demi kesulitan ketika kita membaca Al-Quran. Makanya Nabi itu menghibur kita, ketika engkau mendapatkan kesulitan pun, maka sesungguhnya engkau mendapatkan 2 pahala ya. Makanya orang yang mendapatkan kesulitan ini kan digambarkan dengan fahuwa yatata'ta itu. Jadi dia terbata-bata membaca Al-Qur'an. Terbata-batanya itu saja diganjar oleh Allah ya. Yaitu pertama karena kesulitannya, yang kedua karena dia membaca Al-Qur'an. Nah, maka ini adalah hiburan bagi kita bahwasanya ya walaupun mungkin ya belum maksimal cara kita membaca Al-Qur'an, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah proses kita. Proses kita, keistiqomahan kita, dan keistiqomahan itulah yang nanti akan mudah-mudahan membawa kita menjadi para ahlullah ya, para keluarga Allah. Kenapa? Karena kita sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi Allah itu kan mengatakan bahwasanya orang yang ada di dalam diri mereka itu Al-Qur'an, atau orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia itu adalah ahlullah, keluarga-keluarganya Allah. Ya, seseorang yang ada di dalam dirinya motivasi, ya, keinginan untuk terus bersama Al-Quran, maka dia itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Ya, maka
Ya, bisa kita bayangkan di mana keluarga itu pasti akan menjaga, pasti akan melindungi, pasti akan memberikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat, sesuatu kemuliaan. Nah, inilah yang kita mohon, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari kitab sucinya. Ya, mungkin itu saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dan masuk pada materi yang baru, yaitu surat Al-A'la. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.